Pemirsa, tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YTR yang telah hilang dari pantauan keluarganya sejak Mei 2024 lalu, kini terancam hukuman berlapis. Meski pelaku sudah menyatakan penyesalannya, Polda Jawa Barat memastikan proses hukum akan berjalan tegas demi keadilan bagi korban yang kini masih terbaring di rumah sakit. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR hanya tertunduk saat dibawa keluar oleh polisi pada keterangan pers di Polda Jawa Barat Jumat siang. Taufik diam seribu bahasa saat ditanya awak media dan hanya mengucapkan kalimat maaf dan menyesal. Minta maaf, semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin, ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Namun, penyesalan yang disampaikan Taufik terlambat datang setelah korban YTR terbujur di rumah sakit mengalami luka berat akibat kekejian yang dilakukan Taufik. Kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak berdaya. Sejak Mei 2024, Taufik dan YTR saling mengenal. Dan selama itu pula, YTR menghilang keberadaannya dari pantauan keluarga. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi bekerja di sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin, tanggal 10, 11, barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Atas kekejian yang dilakukan Taufik Hidayat kepada YTR, polisi akan menjerat hukuman kepada tersangka Taufik dengan pasal berlapis. 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami jungtokan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Tim Liputan Metro TV. Dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia yang dia telah perbuat pada saya gitu.
adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia gitu. Saya nggak masalah dari pihak Polda mau hukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama adik saya disekap sama dia. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Nggak ada kata maaf. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum YTR dari Hotman 911, Pangeran Reza Pramadia, dan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Reza dan juga Prof. Adri. Malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Pak Reza. Ya, Prof. Saya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, Taufik menyampaikan permintaan maaf. Apa kemudian respon dari pihak keluarga? Jadi memang dari awal sih pihak keluarga kan memang tidak terima melihat kondisi adik atau kakak yang mereka bangga-banggakan itu terjadi seperti itu. Jadi tidak segampang itu juga memaafkan. Ibaratnya mata hilang mata diganti oleh mata si pelaku dan seterusnya. Jadi masih tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Pihak kepolisian ini kan menjerat Taufik pasal berlapis penganiayaan hingga penyanderaan terancam 12 tahun penjara dengan penyiksaan berat secara fisik, psikis hingga merusak masa depan korban. Apakah ancaman hukuman ini sudah sesuai dengan harapan pihak keluarga? Ya, memang kemarin pada saat diberitahu korban itu memang korban berharap dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang sudah si pelaku perbuat. Tapi memang Indonesia itu kan negara hukum, lebih kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses ini. Jadi kalau misalkan masalah puas atau tidak puas, pihak keluarga pasti tidak puas. Tapi tetap saja kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk memproses seadil-adilnya. Seberat apa harapan dari pihak keluarga sebetulnya hukuman yang harusnya diterima oleh Taufik? Ya minimal hukuman maksimal. Entah 15 tahun atau seumur hidup. Itu yang mungkin paling pantas untuk pelaku. Dan itu pun mungkin termasuk ringan. Karena nanti apabila si pelaku berbuat baik di dalam, ada remisi apa segala macam, kan nanti bisa berkurang terus itu. Tapi tetap saja karena Indonesia negara hukum, kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian sih Mbak, seperti itu. Baik, saya ke Prof. Adri. Prof, ini kan pelaku dan korban bertemu, berkenalan dari aplikasi pencarian jodoh. Lalu Taufik ini melakukan penganiayaan berat hingga penyanderaan yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh tersangka. Ini menunjukkan pola apa? Ya, saya menduga terjadi relasi kuasa ya yang dieksploitir oleh si pelaku ini kepada korban. Sehingga korban lalu kemudian pertama merasa bahwa merasa bahwa dia tidak merasa perlu untuk pergi, tidak merasa perlu untuk teriak atau mencari jalan keluar, karena merasa bahwa pelaku mencintai dirinya dan menganggap bahwa kekerasan itu adalah bagian dari cintanya tadi. Yang kedua juga bagian dari itu adalah kekerasan yang terjadi itu kemungkinan dianggap sebagai bagian dari pengorbanan yang dilakukan oleh sang korban kepada sang pria. Nah, konsep relasi kuasa ini memang menjadi berbahaya di tangan orang yang manipulatif seperti pelaku ini, dipakai sebagai satu pisau ya yang membuat lalu kemudian korban seperti nggak berdaya, betapapun kemudian dia sudah menderita. Nah, masalahnya adalah bahwa relasi kuasa ini pertama susah dibuktikan. Yang kedua juga bukan sesuatu konsep hukum. Ya, hukum hanya melihat bukti dan saksi. Nah, saksi tidak ada. Ya, saksi yang ada adalah saksi korban atau saksi pelaku. Lalu kalau kita bicara mengenai bukti adalah bukti yang terkait dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Maka konteks relasi kuasa itu saya kira hanya ada dalam lingkungan percakapan kita di luar, tetapi untuk kemudian sampai ke meja pengadilan, saya kira mungkin dalam hal ini perlu ada pemahaman yang lebih luas dari hakim ya tentang mengapa konteks sehingga kemudian lalu korban bisa begitu menderita. Demikian. Baik,
Saya kemudian ke Pak Reza, alasan tersangka ini kan terungkap karena motif cemburu yang melatar belakangi hingga menyiksa korban YTR. Apakah YTR itu bercerita kepada pihak keluarga motif cemburu ini? Tapi dijawab nanti, usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kondisi perempuan korban penyekapan dan penyiksaan YTR dalam kondisi stabil berangsur membaik. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah membentuk tim khusus terdiri dari 40 dokter untuk menangani korban YTR. Tim dokter RSHS Bandung tengah memulihkan fisik dan psikis korban YTR sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dr. Rahim Dinata Marsidi, mengatakan bahwa telah membentuk tim khusus yang terdiri dari dokter bedah rekonstruksi wajah, dokter mata, dokter gizi, dan dokter spesialis lainnya. Untuk sementara waktu, korban tidak boleh dijenguk. Korban YTR akan menjalani operasi setelah luka dan infeksi akibat penyiksaan sembuh total. Ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat, ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok. Karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami benang plastik. Karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Kita lanjutkan perbincangan Pak Reza. Alasan tersangka terungkap motif cemburu yang melatar belakangi menyiksa korban YTR. Apakah YTR bercerita kepada pihak keluarga motif cemburu ini? Jadi memang pada saat waktu beberapa hari lalu saya ketemu dengan korban bersama Kang Deddy Mulyadi juga memang masih belum banyak bercerita, hanya cerita singkat-singkat saja, jadi kita masih belum bisa bertanya banyak masalah cemburu atau lebih ke detailnya, kita masih belum cerita banyak, tapi mereka, korban itu sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa mendengarkan dan juga sudah bisa berbicara dengan baik sih Mbak, masih belum bisa kita tanya lebih lanjut lagi. Terkait tadi pernyataan Prof. Adri bahwa ini adalah menunjukkan pola relasi kuasa, namun sulit untuk dibuktikan. Saksi tidak ada, hanya saksi korban dan bukti luka di sekujur tubuh korban. Sampai ke meja pengadilan nanti, bagaimana kemudian tim kuasa hukum melihat pembuktiannya akan sesulit apa? Jadi memang kalau kita tim kuasa hukum memang berdasarkan fakta dan data yang ada. Tapi di sini kan sudah jelas ada pengakuan dari si tersangka sendiri dan juga pengembangan dari pihak kepolisian, dan nanti kan akan ada pengembangan yang hasilnya juga nanti akan dikonfirmasi ke kita juga. Jadi kita tidak perlu khawatir ini tidak ada saksi atau apapun itu, karena memang sudah menurut pengakuan dari tersangka itu sendiri itu kan sudah suatu alat bukti yang sudah cukup sangat kuat gitu Mbak. Jadi kita tidak perlu lagi ragu-ragu dalam arti bahwa si pelaku ini tidak bisa terjerat pasal-pasal berlapis. Itu sudah pengakuan tersangka sendiri itu sudah merupakan alat bukti yang paling kuat menurut tim kuasa hukum Mbak. Saya ke Prof. Adri lagi. Prof, Taufik ini pernah dihukum 1 tahun 4 bulan karena penyiksaan terhadap perempuan, dan apakah pelaku kekerasan berat ini cenderung sebetulnya memiliki pengulangan perilaku? Ya tentu ketika bicara mengenai orang dengan riwayat tindak pidana, maka perlu dilihat apakah itu akibat dari sesuatu yang merupakan pergulatan sehari-harinya, dengan kata lain dia memang melihat kejahatan sebagai jalan hidupnya, atau karena ada karakter yang ada pada dirinya. Dengan kata lain ada karakter jahat pada dirinya, misalnya sebagai contoh kepribadian yang manipulatif, kepribadian yang superficial, kepribadian yang egosentrik, itu semua begitu dipadukan, maka lalu kemudian bisa menjadikan orang lain sebagai objek eksploitasi yang kemudian kejam sekali begitu. Nah, maka tentu perlu ada semacam pemeriksaan kepada si YTH ini tentang kepada pelaku ya, maaf, tentang apa yang menjadi karakter yang bersangkutan. Itu yang pertama.
Yang kedua kepada Pak Reza itu juga perlu diwaspadai. Tentu saya kira sepanjang situasi publik ya, tentu publik juga mendukung apa yang terjadi pada korban. Namun ada satu hal yang menurut saya perlu diwaspadai, yang lalu bisa dimanfaatkan oleh pelaku sebagai satu kilah gitu. Yakni mengapa atau bagaimana mungkin selama 3 tahun tidak ada indikasi bahwa korban itu melarikan diri atau berupaya untuk keluar. Seakan-akan, ini dalam bahasa saya, seakan-akan korban juga dalam tanda kutip menikmati relasi kuasa yang mengakibatkan dirinya menjadi korban, gitu kan. Jadi saya bayangkan bahwa kalau misalnya mereka itu tinggal di kos yang sederhana, maka dengan berteriak saja sebetulnya tetangga sudah curiga, orang luar juga sudah curiga, yang mana lalu bisa mengungkap situasi mereka. Kenyataannya 3 tahun bisa berlalu dan kalaupun ketahuan itu kan juga lebih kepada inisiatif sang pelaku sebetulnya. Jadi mengapa kemudian korban tidak melapor, itu kan sesuatu yang mungkin bisa menjadi celah dari pelaku. Demikian. Saya ke Pak Reza lagi. Pak Reza, tadi dikatakan bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku, bahwa tidak adanya upaya kabur karena relasi kuasa yang diterima saja oleh korban ini. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih juga buat Prof sudah mengingatkan. Jadi memang pertanyaan itu sudah banyak ditanyakan oleh netizen Indonesia gitu, Prof. Oh, kenapa tidak lapor? Kenapa ini segala macam? Itu memang sudah sangat sering ditanyakan. Tapi juga kita juga harus mengerti entah situasi seperti apa yang membuat si korban ini tidak mampu untuk teriak, bercerita atau apapun. Nah, itu kan memang perlu pendalaman lebih lanjut nih. Ini ada penekanan seperti apa yang membuat sangat ketakutan. Dan masalah memang menurut Prof tadi si tersangka ini harus diperiksa mungkin secara kejiwaan. Tapi kalau kita menurut secara hukum, saya anggap aja itu dia sehat. Karena nanti begitu ada bahwa dia itu sakit jiwa atau apa, nanti kan hukumannya akan berbeda dengan orang sehat. Jadi kita berharap sih dia itu menyadari perbuatannya bahwa itu salah, melanggar hukum. Yang kita harapkan seperti itu kan, karena sudah diperiksa kejiwaannya, dia ternyata ada kelainan, gangguan jiwa segala macam, kan mungkin nanti akan berbeda tuh gitu hasilnya. Jadi saya sih berharap juga dia tetap sehat, menyadari perbuatannya itu memang salah dan melanggar hukum. Dan juga yang tadi kita kembali lagi, kenapa tidak lapor segala macam, itu memang pasti ada sesuatu hal yang luar biasa yang nanti pasti akan atau mungkin akan diungkapkan oleh korban, mungkin setelah korban di asesmen dari pihak polisian untuk bisa diwawancara secara lebih detail. Karena pasti ada sebabnya. Sehebat-hebatnya ikatan ikatan cinta atau apapun itu pasti kalau namanya sakit, dipukul segala macam pasti tetap berasa sakit kalau menurut saya gitu kan. Jadi pasti ada satu hal sebab yang luar biasa, dan tetap kita fokus bahwa si tersangka ini memang bersalah dan dia juga sudah mengakui kesalahannya. Seperti itu. Ya, saya ke Prof Adri lagi. Prof, polisi ini akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Bagaimana kemudian melihat batas antara gangguan psikologis dan juga pertanggungjawaban pidana dalam kasus seperti ini? Ya, banyak gangguan kejiwaan yang kemudian pelakunya itu tetap liable ya, dengan kata lain tetap bisa bertanggung jawab secara pidana. Secara buku teks dan juga secara hukum juga diakui bahwa jenis gangguan yang kemudian lalu menyebabkan pelakunya itu bebas dari tanggung jawab hukum adalah kalau yang bersangkutan mengidap psikotik, antara lain misalnya paranoid, skizofren gitu ya, di mana misalnya indikasinya adalah yang bersangkutan tuh ngomong sendiri, menceracau sendiri gitu ya, bisa berjam-jam memandang satu tempat begitu ya. Nah, kalau kemudian lalu pelakunya membunuh orang, itu kemudian bisa membuat yang bersangkutan itu terlepas dari tanggung jawab pidana. Tapi kalau kemudian hanya karena ada semacam behavioral disorder seperti misalnya kepribadian yang manipulatif, eksploitatif, egosentrik, superficial charm dan seterusnya, itu sih tidak usah khawatir Pak Reza, itu tetap membuat yang bersangkutan bertanggung jawab secara hukum. Ya, alhasil kemudian
aparat penegak hukum dan juga Anda sebagai pengacara korban go saja dalam rangka untuk memberikan keterangan, memberikan satu konstruksi yang memberatkan si pelaku. Sebab tadi pelaku sebetulnya walaupun dia memiliki indikasi kelainan jiwa, tapi itu bukan kelainan jiwa yang lalu membuat yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab pidana. Demikian. Prof, dalam banyak kasus mengapa sebetulnya korban itu tetap bertahan ataupun sulit gitu untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya? Terlebih Taufik ini kan merusak wajah dan juga penglihatan dari YTR. Apakah sengaja agar korban ini tidak bisa kabur, Prof? Ya, dalam dunia akademik ada yang namanya sindrom Stockholm ya, Stockholm Syndrome. Melihat pada kasus di mana ada orang yang diculik, tapi lalu kemudian beralih menjadi bagian dari penculiknya. Dengan kata lain, dia lalu merasa nyaman dengan penculiknya dan malah menjadi bagian dari penculiknya. Itu analogi yang kemudian saya pakai seolah-olah bahwa si korban ini kemudian tadi merasa nyaman menjadi bagian dari situasi di mana sebetulnya dia adalah korban. Dengan kata lain, tadi ketika dia dipukuli, disundut dan seterusnya, itu dianggap sebagai bagian dari upaya dia membuktikan cintanya ya kepada sang pelaku. Apalagi pelaku sendiri tadi memainkan betul relasi kuasanya, mengatakan bahwa misalnya begini, kalau kamu nggak submisif pada saya, nggak taat total pada saya, maka saya akan lari, maka saya akan pergi. Dan itu yang lalu kemudian membuat si wanita, si korban ini kemudian lalu menjadi takut, trauma dan seterusnya. Alhasil kemudian bersedia saja untuk kemudian mengalami deraan. Mungkin begitu ya, untuk kemudian bisa menjelaskan situasi yang bagi banyak orang dianggap sebagai anomali. Demikian. Terakhir saya ke Pak Reza. Pak Reza, pihak kepolisian ini masih akan melakukan uji kejiwaan kepada tersangka. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari pihak keluarga? Ya, tetap kita kembali lagi pihak keluarga tetap menyerahkan seluruhnya proses hukum yang berjalan ini kepada pihak kepolisian dan mempercayakan apapun nanti hasilnya pasti keluarga juga akan menerima, termasuk juga tes kejiwaan dan segala macam. Kita semua serahkan kembali kepada pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Prof. Adrianus yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting.